Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, hari ini podcast TV MUI Medan bersama saya yang jadi host, Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Nah, di studio TV MUI Kota Medan, TV MUI Medan dan untuk Medan dan umat, ini udah kehadiran Ketua MUI Kecamatan Medan Baru, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nazaruddin Hasibuan. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat, mantap. Iya. Hari ini kita ada bicara Imron ini Ustaz. Iya, Mau benar. belajar dari keluarga Imron atau gimana Ustaz ya? Karena judul yang kita terima Ibroh Quran Surah Ali Imron ayat 14. Iya. Ya, kita akan bahas ini Ustaz ya. Iya. Ya, kira-kira apa yang mau diceritakan? Saya persilakan kepada Ustaz. Baik, terima kasih. Surah Ali Imran ayat 14 ini merupakan salah satu tawaran Allah kepada umat Islam bahwa mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan di dunia itu sangat perlu sekali. Namun tentunya perlu ada peraturan-peraturan atau syariat-syariat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Maka ditawarkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ada 6 kesenangan sebenarnya yang ditawarkan Allah lewat Al-Quran surah Ali Imran 14 itu kepada manusia. Yang pertama, hubbus syahawatu minan nisa. Manusia itu dipersilahkan sayang dan cinta kepada wanita. Yang kedua, wal banin, keturunan, anak-anak, cucu. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, harta yang banyak yang terdiri dari emas dan perak. Yang keempat, wal khailil musawwamah. Wal khailil musawwamah itu kuda pilihan, kalau sekarang kendaraan yang mewah lah. Yang kelima, wal an'am, binatang ternak. Yang keenam, wal hars, sawah dan ladang. Tapi Allah mengingatkan di ujung ayat itu, zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua yang enam itu, kalau memang tidak engkau gunakan dengan jiwa yang takwa, akan mendapatkan kehancuran bagi dirimu. Karena tempat kembali yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari pesan Al-Quran ini sangat menarik memang, bahwa tidak masalah kita sebagai manusia ini mendapatkan yang 6 macam itu. Tapi terkadang kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, banyak seseorang yang ingin mendapatkan itu lupa dengan jiwa takwa, yang hanya dibawakan adalah jiwa pujur, jiwa yang tidak baik untuk melaksanakan yang 6 itu. Yang akhirnya benarlah bahwa yang didapatnya dari ke-6 macam itu adalah tipuan belaka di dunia ini. Kira-kira itulah maksudnya. Jadi ini tadi ada hubbus syahawat wan nisa. Iya. Ini bagian dari kesenangan. Kesenangan ya. Harus dibangun dengan takwa. Takwa. Ada anak juga ya Ustaz ya. Benar ya. Nah, yang menarik itu bagaimana menumbuhkan ketakwaan terhadap anak sehingga membuat kita bahagia. Oh iya. Saya tertarik dengan pendapat Ali bin Abi Thalib tentang takwa ini. Yang barangkali dari kelima pendapat Imam Ali bin Abi Thalib ini tentang takwa ini bisalah menjawab bahwa kalau berpedoman kepada takwa yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib ini, maka takwa berhasillah 6 macam kesenangan tadi.
Yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu takwa yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Takut dengan ancaman Allah. Takut dengan hukuman Allah. Jadi walaupun kita mendapatkan wanita kesenangan kita, anak, semua itu ujungnya adalah rasa takut dengan Allah. Kita harus berhati-hati. Sehingga itulah yang dikatakan dalam doa Nabi Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan keturunan-keturunanku. Perkenankan doaku ya Allah. Begitu juga kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Sebenarnya sudah diatur di situ. Rabbana hablana min zurriyatina Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Sudah jelas di situ bahwa kita memang betul-betul mendapatkan 6 macam tadi, terpulang kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh dipotong Ustaz. Iya. Jadi ceritanya harta dan anak-anak itu ujian lah ya. Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iya, benar. Tapi di ayat yang lain malah Allah mengatakan itu adalah perhiasan dunia ya. Perhiasan dunia. Ini mengkolaborasikannya gimana Ustaz? Kapan dia jadi perhiasan dan kapan dia jadi ujian? Kembali kepada pendapat Ali bin Abi Thalib, ketika kita menganggap bahwa yang kita dapatkan tadi itu melupakan ketakwaan kita, jiwa yang pujur, itulah jadi ujian. Itu ya, Ustaz, ya. Iya. Kan jiwa ini kan ada 2. Iya. Pertama jiwa yang takwa, yang baik. Kedua jiwa yang pujur yang tak baik. Tapi kalau kita perbuat yang 6 macam itu melalui jiwa yang pujur tadi, itulah yang betul-betul ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus mampulah kita membangun al-khauf minal jalil al-khauf takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, ya. Selain al-khauf minal jalil ada lagi Ustaz? Yang kedua wal amali bitanzil. Apapun perbuatan kita, apapun yang kita laksanakan ini memang harus kembali kepada Al-Qur'an. Tidak bisa kita membuat sesuatu itu dengan sewenang-wenang. Bitanzil, kembali kepada Al-Qur'an. Insya Allah kalau kembali kepada Al-Quran, semua itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupakan ulama. Jangan memahaminya jangan pakai paham sendiri, tapi pakai penjelasan ulama. Iya, benar begitu ya. Karena kan nanti khawatir kita terjerumus pada hadis Nabi itu kan mamfassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar kan gitu kan. Jadi tetap juga kita anjurkan kepada ini para pemirsa TV MUI Medan, kalaupun baca Quran, walaupun memahami isi Al-Quran, jangan lupakan ulama. Jangan lupakan ulama. Makanya kalau bingung-bingung datang ke majelis ulama. Ustaz ya. Benar, itulah kalau tujuannya. Rumah ketua MUI Medan Baru boleh didatangi Ustaz. Oh, insya Allah terbuka. Iya, jadi terbuka. mana tahu kalau ada para pemirsa TV MUI Medan ini bingung di makna ayatnya gimana ini gitu kan. Boleh. Ada kontradiktif nih, datang aja ke kantor atau ke rumah ketua MUI Medan Baru. Insya Allah, insya Allah. Baik, Ustaz. Yang ketiga Ustaz, apa lagi Ustaz? Ada lagi? Warradha bil qalil. Ridha dengan yang diberikan Allah itu, walaupun sedikit. Terkadang manusia ini kalau sedikit sepertinya macam ada saja kebencian Allah kepada diri. Tapi kalau sudah banyak lupa pula sama Allah. Gitu ya. Ini terkadang manusia ini. Pas dapat sedikit payah kali Allah lihat. Payah sekali. Macam enggak berkawan gitu Ustaz ya. Kalau sudah banyak lupa dia. Istilah saya sering mengatakan itu, kalau sedikit harum. Kalau sedikit haram. Bukan haram. Kalau banyak harum ya. Oh, kalau sedikit haram ya. Kalau banyak haram. Banyak haram ya. Iya. Mungkin juga istilahnya. Iya. Kira-kira ada lagi Ustaz selain yang ini ridho bil wasyukru alal jazil. Syukru alal jazil. Terima kasih atas nikmat Allah itu. Jangan kita jadikan kesenangan-kesenangan itu untuk menjadi pemuas nafsu kita. Itu yang tak bisa itu. Banyak sekarang orang suka sama wanita cantik, tapi pemuas nafsu. Boleh kita suka kepada wanita cantik kalau menurut saya, kembali kepada pedoman kita Rasulullah. Tapi yang lebih tua dari kita,
Oh gitu. Jangan yang muda-muda dicari. Nah, ini terkadang yang muda cari. Gitu ya. Boleh, kalau ada saya pernah mengaji dari guru, iya kan? Katanya boleh memang kita beristri itu lebih dari satu. Tapi harus lebih 15 tahun lebih tua dari istri kita yang pertama. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau 60 umur istri kita yang pertama, yang kedua harus 75. Begitu selanjutnya. Cantik juga harus kan? Cantik juga, tapi tuanya itu harus Iyalah, Baik Ustaz. Sebenarnya asik nih Ustaz, kita ngobrol-ngobrolnya Ustaz, tapi waktu yang tidak ini ya, tapi boleh saya simpulkan Ustaz ya, ada kesenangan tadi Ustaz jelaskan ya, ada syahwat wa wanisa, kemudian ada banin, ada harta, ada kendaraan, ada binatang ternak, ada sawah dan ladang. Lalu kemudian bagaimana membina ini semua dibangun dengan nilai takwa. Di dalam nilai takwa itu ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, ridho dengan pemberian Allah walaupun itu sedikit, kemudian mampu mensyukuri ketika Allah berikan itu yang banyak. Cocok Ustaz? Cocok, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di TV MUI Kota Medan. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi Ustaz, bincang-bincangnya lebih seru lagi gitu ya. Para pemirsa TV MUI Medan, itu tadi kajian kita terkait dengan Iqra Quran surah Ali Imran ayat 14. Para pemirsa TV MUI Medan, saya Rahmat Hidayat Nasution Ilsi mohon undur diri. Sampai ketemu kita pada tayangan podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.